Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Jingisela Saragi, NPM 22082606182. Di sini saya akan melakukan presentasi dari mind mapping penjelasan untuk tugas blok psikiatri dengan judul gangguan cemas menyeluruh. Jadi di sini bisa kita lihat dari definisi yang pertama. Gangguan cemas menyeluruh memiliki pengertian sebagai gangguan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak rasional, yang akan dialami pasien hampir sepanjang hari, setiap hari selama 6 bulan. Kemudian untuk etiologinya, biasanya karena adanya defisit GABA dan juga serotonin, dan juga adanya gangguan pada HPA aksisnya mengalami hiperaktif, di mana sumbu hipotalamus hipofisis adrenalnya yang mengatur fungsi atau respon dari stres tubuh itu mengalami hiperaktif. Jadi GABA dan serotoninnya menurun, HPA aksisnya hiperaktif atau meningkat. Kemudian bisa juga karena faktor psikologis, di mana pasien itu memang memiliki kepribadian yang mudah cemas dan juga coping masalah yang buruk. Ini juga menjadi faktor psikososial, di mana seseorang itu memproses informasi atau masalah selalu dengan ke arah yang negatif atau terlalu negatif. Jadi kalau dia ada masalah, dia selalu memikirkan yang negatif-negatif saja. Untuk faktor resikonya, biasanya karena adanya riwayat keluarga ansietas, bisa juga karena perempuan dewasa muda, dan juga paparan dari stres kronik. Kemudian kita masuk ke gejalanya. Yang pertama adanya ketegangan motorik. Biasanya pasien akan mulai merasakan sering bergetar atau gemetaran, kemudian ototnya tegang, jadi sering kaku, sering sakit, pegel badannya, kemudian tidak bisa diam. Bisa juga hiperaktif otonomik, dimana nanti pasien akan mengalami kayak tertekan dadanya, seperti nafasnya sesak, terus kepalanya pusing sampai kayak oyong. Bisa juga masalah pada gastrointestinalnya, misalnya mungkin kalau dia punya MAH atau GERD itu jadi sering kambuh, dan juga mungkin masalah di makan, jadi dia susah menelan. Kemudian kecemasan tentang masa depan, di mana pasien nanti akan khawatir akan nasib buruk di masa depan, seperti gelisah yang berlebihan, merasa gagal, dia akan takut kalau masa depannya akan buruk, semua yang diusahakannya akan tidak terjadi. Pokoknya hanya pikiran-pikiran negatif, di mana semua usaha dan keinginannya tidak akan tercapai dan hal buruk akan selalu terjadi pada dirinya. Kemudian adanya kewaspadaan yang berlebihan, jadi pasien jadi lebih sensitif terhadap lingkungannya. Kemudian adanya kewaspadaan yang berlebihan, di mana pasien akan menjadi lebih sensitif, dia lebih peka terhadap sekitarnya, dia selalu memperhatikan setiap gerak-gerik atau pembicaraan dari orang lain, karena dia merasa cemas kalau dia sudah melakukan hal yang memalukan atau yang salah, padahal tidak ada sebenarnya. Kemudian dia jadi susah tidur, jadi ada gangguan insomnia pada pasien, dia jadi lebih sensitif dan mudah tersinggung. Kemudian adanya hendaya pada mungkin pekerjaan atau sekolahnya, jadi pasien itu bakal susah konsentrasi dan memahami materi yang didapat dari sekolah atau mungkin melakukan pekerjaannya. Untuk pengobatannya atau farmakonya, yang lini pertama yang pasti adanya kita berikan SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yang menjadi lini pertama dari gangguan cemas menyeluruh. Jadi bisa kita berikan sertralin ataupun paroxetine yang menjadi efektif untuk gejala ansietas menyeluruh jangka panjang. Kemudian bisa kita berikan SNRI atau serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, yang dimana contoh obatnya itu ada venlafaxine dan duloxetine. Itu digunakan bila ada respon parsial terhadap SSRI. Kemudian untuk pilihan ketiganya ada buspiron. Ini menjadi pilihan untuk gejala ansietas kronik ringan sampai sedang bila pasien tidak cocok dengan SSRI atau SNRI. Kemudian yang terakhir ada benzodiazepine
Nah, sebenarnya benzodiazepin ini tidak terlalu dianjurkan karena efek sampingnya, tapi jika sangat dibutuhkan untuk diresepkan kepada pasien, bisa kita berikan dalam jangka pendek sekitar 2-4 minggu untuk kontrol gejala akut sambil menunggu efek dari obat utama atau SNRI atau buspiron itu tadi muncul. Umumnya dilanjutkan itu 6-12 bulan setelah gejala remisi, dimana untuk mencegah dari kekambuhannya. Kemudian untuk tata laksana non farmakonya bisa kita lakukan CBT atau Cognitive Based Therapy, di mana terapi psikologis yang fungsinya itu untuk nantinya membantu pasien kita mengidentifikasi dan mengubah pola pikir cemas kroniknya menjadi lebih baik. Kemudian bisa kita sarankan terapi relaksasi dan manajemen stres seperti deep breathing, mindfulness, progressive muscle relaxation. Misalnya kayak seperti relaksasi itu untuk pemahaman ringannya, kita suruh pasien untuk melatih nafasnya seperti melakukan pernafasan, kita tarik nafasnya perlahan, kemudian ditahan sebentar sekitar 2-3 detik, kemudian kita buang dari mulut. Bisa diulang seperti sekitar 3-10 kali dalam sehari. Kemudian bisa kita lakukan juga edukasi pada pasien dan juga keluarga bahwa sifat kronik dan gangguan yang mungkin akan dirasakan pasien, mungkin untuk parahnya bisa ada gangguan panik atau serangan panik. Kemudian pentingnya kepatuhan obat, karena pengobatan gangguan cemas menyeluruh ini lumayan panjang, sekitar 6-12 bulan. Jadi biasanya akan ada pasien yang bosan untuk minum obatnya dan mulai malas untuk minum obatnya secara teratur. Kemudian perubahan pada gaya hidupnya, misalnya tadinya dia tidurnya sering begadang, bisa kita anjurkan untuk mencoba latihan tidur lebih cepat, kemudian olahraga yang teratur, yang ringan-ringan saja seperti lari-lari sore atau lari pagi mungkin, atau berenang. Kemudian mengurangi kafein karena bisa menyebabkan stimulan pada jantung dan juga lambungnya. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya berikan dan juga penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian dan juga pemahaman materi dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.